Sebenarnya Pemda Lembata itu harus membuka mata dan melihat. Tanpa kehadiran tim Persebata ini, maka ya orang akan menilai bahwa regenerasi Persebata itu tidak ada kalau dia tidak ikut. Nah, oleh karena itu kita ini happy-happy saja. Apa yang disiapkan oleh desa ya kita happy-happy saja. Tetapi bukan berarti Pemda ini ya melepas begitu saja. Kita ini ibarat anak ayam kehilangan induk. Selamat siang internasional dimanapun Anda berada. Hari ini saya sedang berada bersama tim Persebata usia 15 dan usia 13 di turnamen Suratin Cup. Selamat pagi, sejak kapan sampai di Kupang? Baik, selamat pagi buat semuanya, pencinta sepak bola Lembata dan Provinsi NTT. Selamat pagi semua, dan kami dari tim Persebata Lembata baik U13 dan juga U15 tiba di Kupang hari Rabu. Ya, proses perjalanan kami dari hari Rabu dari Lembata dan tiba di Kupang Kamis pagi. Hari Kamis ya? Ya. Ini Peter mewakili ASKAP atau manajer tim, atau saya minta tolong memperkenalkan satu persatu. Ya, saya sendiri sebagai penerima mandat. Tim ofisial dari ASKAP yang diutus mewakili dan mendampingi U13 sesuai dengan surat keputusan Ketua ASKAP yang saya terima juga dalam time limit yang singkat. Untuk menjalankan organisasi wajib hukumnya apapun kondisinya, saya harus bersedia siap kapan saja diberi tugas untuk berurusan yang namanya bola, dan saya hadir di Kupang. Kakak izin saya minta perkenalkan tim dulu yang usia 13. Ini di samping saya ini saudara saya Ridwan, silakan mungkin memperkenalkan diri. Ya, jadi baik, selamat pagi, salam untuk masyarakat Lembata pada umumnya. Perkenalkan saya Ridwan selaku asisten pelatih dari tim Persebata Lembata U13 di Suratin Cup. Oke, kita beralih ke U15. Kakak Romi, selamat siang ya. Selamat siang. Minta izin, saya mohon pertama memperkenalkan diri dulu, Abang. Baik, selamat siang untuk masyarakat Lembata dan pencinta bola dimanapun berada. Saya Romi Balwala, asisten manajer Persebata U15, dan di samping saya Bapak William Mahmudari, ofisial dari tim Persebata U15 Yang juga legend Persebata ini. Siap. Jelas, memang jelas kita bicara Lembata soalnya. Siap. Oke Abang, baik. Kemarin yang sudah bermain U13 ya? Ya, dalam drawing karena peserta U13 itu cuma 7 peserta. Yang seharusnya ini kan seri provinsi. Oke. Provinsi NTT 21 kabupaten kota. Tetapi menjadi ironi karena cuma 7 peserta turnamen U13. Oh, U13 hanya 7? Iya. Kabupaten mana saja itu Abang? Itu Lembata. Oke. Flow team diwakili oleh klub. Flow team ya, dan Malaka, Bemu Alor, Platina, Atambua. Tetapi ada yang peserta ikut cuma 15, 13 tidak. Termasuk tuan rumah Kota Kupang. Kota 20. Kota
tidak diwakilkan oleh pemerintah, tapi klub. Oke. U13 kemarin bertanding sudah dengan alor ya. Penyisian grup sudah. Kita di grup C, ya, kita di grup C dan cuma 3 klub. Di masing-masing grup cuma 3 tim. Dan penyisian grup kita sudah melakoni dengan melawan Platina Kupang, Nirwana 04. Sudah 2 kali pertandingan. Sudah 2 kali dan memang pembagiannya kita 2 kali. Setiap tim melakoni 2 kali 2 pertandingan. kali pertandingan untuk U13. Iya. Selanjutnya Bang, masih tentang U13 dulu. Kemarin 2 kali pertandingan itu kalah atau menang? Di pertandingan pertama kita bersama Platina memang kita kalah. Oke. Tetapi kesiapan mental kita terhadap pertandingan tersebut, anak-anak Persebaya tidak kalah jauh juga. Mental. Sekalipun posturnya kalah jauh, tetapi mentalnya sebagai petarung itu Persebaya punya. Oke. Dan itu terbukti. Itu lawan Platina. Lawan Platina. Yang kedua Lawan Nirwana 04 dari Nagakeo kalau tidak salah. Nirwana Nagakeo. Kalah juga. Kalah 3-1. 3-1. Nah, itu kepercayaan diri memang kita juga fisik masih ya ada perbandingan lah. Oke, siap. Dan memang tim-tim yang kita hadapi sering berada pada turnamen-turnamen di tingkat kategori. Jam terbang Ya. Oke, siap. Terima kasih Abang. Apa kendala yang paling penting yang harus dievaluasi oleh Persebaya untuk melakoni grup selanjutnya? Saya pikir ini dari kepelatihan pertanyaan itu. Iya, maksud saya begitu. Terkait kendala untuk perjalanan kami sampai ke sini, saya pikir waktu. Waktu ya. Siap. Kesiapan waktu kita yang mana memang sifatnya sangat mendadak, sehingga itu menjadi evaluasi kami yang mana itu sangat berpengaruh terkait aktivitas latihan dan kemudian kesiapan tim dalam menghadapi ajang ini. Saya pikir pada kesempatan ini terkait kendala yang paling besar itu. Terburu-buru kesannya. Tapi dari sisi mental, ya. Terkait dari sisi mentalnya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Peter tadi, kami tidak kalah saing juga kalau mental. Kita punya jiwa mental bersaing juga ada untuk Lembata. Apalagi di mana Persebaya Lembata dikenal dengan tim yang telah lolos pada Liga 3. Tim senior, level nasional itu menjadi kepercayaan diri tinggi. Saya pikir di situ. Sekalipun baru muncul. Masih lanjut untuk berarti ini habis lawan. Kami sudah selesai. Tinggal menunggu pertandingan Platina dengan Nirwana. Siap. Apakah ada keajaiban di sana? Siapa yang kalah, siapa yang menang, kita tunggu saja. Oke, siap. Kalau ada peluang lagi tidak buat U13 untuk lanjut kalau kalian menang? Ya, kita tidak sedang berharap-harap cemas. Tapi kalau memang ada kemungkinan keberuntungan itu ada pada Persebaya, kenapa tidak? Oke. Tapi kita juga puas karena ada U15 yang sedang optimis. Oke, siap. Oke, kita koma dulu untuk U13, kita ke U15. Kakak Romi dengan Bapak, pertanyaan yang sama. Sudah berapa kali pertandingan di U15 untuk surat ini? Baik. Sejak pembukaan dan hasil drawing, U15 itu ada 3 grup. Ada 3 grup dari 11 tim. Yang awalnya sudah digambarkan oleh Pak Peter bahwa kami ada 12 tim yang nantinya akan dibagi dalam 3 grup. Namun dalam perjalanan PSK Kota Kupang tidak ikut serta, sehingga
Tiga grup itu, grup A dan C itu ada 4 tim, sedangkan grup D itu 3 tim. Sehingga kami satu grup dengan BNP Flow Team, Bemu Alat Pantar, Persebata sendiri dengan Flores Unit Team. Laga yang sudah kita jalani, laga perdana di tanggal 1. Tanggal 1 kita laga perdana dari Persebata U15, kita lawan sesama saudara dari BNP Floating. Oh, lawan BNP Floating ya? Floating yang orang sering bilang dia Biru muda Perkasa. perkasa. Oh, siap. Jadi Tapi izin, BNP yang U15. ya, Oh, kita laga perdana dari Fortuna belum beruntung, kita kalah 3-0. 3-0. Namun kemarin laga kedua menghadapi BNU Alor jam setengah 2 siang kemarin, kita berhasil meraih 3 poin perdana di laga kedua. Menang Oh, mantap nih. 2-0. Berarti saya salah informasi, Pak. Siap. Menang 3-0. Ya. Saya lihat Kak Romi senyum sekali. Berarti menang 3-0. 2-0. 2-0. Lawan BNU Alor. Ya. Apa kendala yang paling dihadapi oleh tim hari ini? Kendala yang pertama memang digambarkan waktu dari Lembata ke Kupang itu kita agak sedikit mendadak. Tapi tentunya kita juga punya kesiapan karena kita menatap laga ini laga seri nasional, seri provinsi maksudnya. Sehingga walaupun kita ditunjuk secara mendadak, tapi paling tidak kita harus butuh kesiapan. Namun kendala di Kota Kupang sendiri itu cuaca, sehingga anak-anak tim medis bahkan itu memang tidak mengalami kondisi fisik yang belum siap, sehingga laga perdana itu ada 2 pemain inti yang dalam kondisi kurang fit. Tetapi dari segi mental, anak-anak punya mental yang siap bertanding. Tapi masih percaya diri Ya, U15 masih, tentunya kami punya target. Siap. Untuk persiapan melawan Flores United ya berikut saja. Apa yang bisa disampaikan dulu? Strategi yang mau dipakai untuk melawan Flores United ini optimis menang atau bagaimana? Kami optimis menang. Optimis ya? Iya. Optimis menang. Kira-kira strategi yang bisa dibuka ke publik? Strategi itu urusan pelatih. Urusan pelatih ya. Ini pelatih 15 apa? Abang khusus nih. Arsiteknya. Ya. Saya ke Bapak dulu. Bapak, bagaimana Bapak melihat kondisi tim anak-anak kita khususnya di usia 15 ini, dari kesiapan mental mereka, kepercayaan diri mereka, apakah Bapak yakin optimis kita bisa meraih juara grup minimal? Baik, jadi saya selaku ofisial tentu pertandingan besok ini kita tentu akan memenangkan pertandingan besok. Itu kami punya optimis kami begitu. Dengan kemenangan itu tentu mempermudah kami untuk melangkah ke 8 besar. Ya. Dari totalnya hanya 11 tim. Ya, 11 tim. Nah, kira-kira apa yang harus dibenahi, diperbaiki untuk menjelang next laga berikutnya? Yang paling pertama itu kebugaran pemain. Kebugaran Iya, pemain. iya. Karena dua pertandingan yang sudah dilalui itu saya melihat itu kebugaran pemain tidak terlalu siap, sehingga ada pemain inti yang memang harus dipaksakan harus bermain dalam keadaan yang tidak fit begitu. Tapi Bapak lihat mereka sudah penyesuaiannya sudah bagus. Sudah bagus. Ini mainnya nanti di Altari, di Oipoi Stadium. Iya, iya. Stadium yang tadi. Disiapkan. Ya. Selain kesiapan tim, optimisme dan rasa percaya diri U15 yang kuat untuk menjuarai minimal juara grup masuk 8 besar dari 11 tim.
pesan Bapak untuk minimal supporter untuk anak-anak muda Lembata yang ada di Kupang dan keluarga besar di Kupang, apa yang bisa kami bantu untuk bisa support U15 yang masih berlaga sampai sekarang ini? Tentu dukungan itu sangat dibutuhkan. Ya paling kurang bisa hadir di lapangan. Itu sudah membuat pemain itu sudah sudah senang, dan itu semangatnya pasti akan meningkat ketika melihat keluarga begitu banyak yang hadir menyaksikan pertandingan itu. Siap. Nah, ini harapan dari skuad tim U13 dan 15 untuk mengajak kita semua, orang tua dan masyarakat dan diaspora Lembata yang ada di Kupang untuk bisa hadir. Pertandingannya kapan? Besok jam 4. Besok Jam 4 sore. Hari Kamis. Berarti Kamis jam 4 sore. Jam 4 sore kita Ya. semua diundang untuk bisa hadir di lapangan menyaksikan pertandingan melawan Flores United. Iya. Ya. Baik, ini mungkin yang terakhir, harapan ini dari U13, U15 untuk Pemda Lembata. Harapan. Kira-kira sudah sejauh ini anak-anak sudah mulai bertanding di tingkat provinsi. Bagaimana harapan tim untuk pemerintah Kabupaten Lembata supaya pembibitan generasi ke depan untuk sepak bola Lembata bisa maju? Saya mulai dengan coach dulu. Baik, terkait harapan ini saya pikir bahwa yang paling penting itu kesiapan pemerintah dalam hal menghadapi setiap ajang yang ada di tingkat provinsi. Tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini adik-adik yang bertanding baik itu di U13 maupun di U15 itu menjadi generasi penerus Persahabatan Lembata yang telah berjuang sampai pada Liga 3 nanti. Oleh karena itu saya pikir bahwa pada kesempatan ini harapan yang terbesar kami selaku tim dari U13 terhadap pemerintah kabupaten, kalau bisa diberikan suatu motivasi yang besar atau terhadap tim yang telah berjuang di Kabupaten Kota Kupang ini untuk mewakili Kabupaten Lembata, paling tidak support yang harus diberikan itu lebih maksimal lagi. Supportnya lebih maksimal. Siap. Kakak perwakilan asli. Harapannya, saya kira yang pertama kita perlu memberi apresiasi pada peserta utusan baik 13 maupun 15. Apresiasi itu kita berikan kepada pemerintah desa dulu. Pemerintah desa, karena seluruh segala sesuatu termasuk pembiayaan mengikuti turnamen ini itu semua dari pemerintah desa. Oh, pemerintah desa. Siap. Artinya pemerintah desa sadar bagaimana tumbuh kembang anak. Ini turnamen usia dini, kategori usia dini 13-15. Secara regulator ada usia 9, usia 11. Mewakili U13 itu dari Desa Balauring, Pordap namanya. Pordap ini juara Karang Taruna 2025. Yang mewakili U15 dari Hidup Duli Tukar, Hidup Junior, yang menjuarai turnamen SSB Lamhora U15 tahun 2025. Sehingga ASKAP memilih jalan yang menurut organisatoris itu secara bijak membuka ruang itu kepada pemerintah desa. Karena apa? Kita fokus setelah Eltari seri provinsi, seri nasional seri 4, tembus Liga 4 dan pulang dengan sebuah kepercayaan diri untuk seri nasional Liga 3. Ini kan sebuah beban yang luar biasa oleh pemerintah daerah, khusus ASKAP sendiri, bagaimana mencari jalan keluar itu. Maka ruang ini dibuka kepada
teman-teman klub yang ada di desa, milik desa atau klub perserikatan yang menjuarai turnamen di klaster turnamen di 2025. Dan kedua klub ini, kedua utusan ini cukup baik. Artinya apa? Persebata terus ambil bagian dalam setiap level turnamen atau level kategori turnamen. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Pemerintah desa di Kabupaten Lembata. Nah, bagaimana pemerintah kabupaten melihat ini sebagai sebuah prestasi yang sedang kita bangga-banggakan untuk mempertahankan tradisi sepak bola kita sedang berada di level Liga 3. Apakah pertanyaan nanti di 2025 itu atau 2026 itu kita tetap berada di level itu? Nah, marilah kita sama-sama untuk tetap giat dalam urusan tentang bagaimana turnamen kategori umur ini terus dipacu di kabupaten dan juga mengikuti turnamen di level provinsi. Baik, mantap Bapak. Untuk Amaromi dan tim, harapan untuk pemerintah Kabupaten Lembata sejauh ini, apakah dukungan pemerintah Kabupaten Lembata menurut manajemen dari tim U15 untuk surat ini sudah maksimal atau ada yang perlu diminta di tender? Baik, sebelum Pak Siang menjawab, saya menyampaikan beberapa harapan. Yang pertama untuk Pemda. Harapan kami bahwa Pemda mestinya melihat ini sebagai suatu bentuk dukungan dari desa terhadap Pemda. Kami setelah bekerja sama dengan Askap Lembata, kami menyatakan kesiapan untuk ini, sehingga kami mengambil satu keputusan bahwa kami mewakili Persebata untuk berlaga di Suratin 15 di Kota Kupang. Nah, semestinya langkah selanjutnya itu Pemda harus melihat ini sebagai salah satu yang untuk mempertahankan tradisi sepak bola Lembata seperti yang disampaikan Peter tadi. Karena sekarang Persebata sudah berada di Liga 3 Nasional. Yang senior? Ya, senior. Lalu apakah pembinaan regenerasi itu kita dengan ala kadarnya seperti ini kan tentu tidak mungkin, sehingga yang pertama kita apresiasi untuk Askap dengan segala kegiatannya, pembinaannya, namun juga Pemda jangan tutup mata, sehingga hal-hal seperti ini minimal kita butuh dukungan, sehingga dukungan untuk harapan kami untuk Pemda demikian, minimal dukungan itu harus ada, sehingga kita lebih giat lagi untuk melangkah ke babak yang lebih besar atau turnamen yang lebih besar. Sehingga saya mengucapkan terima kasih untuk pemerintah desa, khususnya pemerintah desa Dutukan yang sudah mengambil sebuah keputusan besar untuk mewakili Persebata di U15 Suratin Cup di Kota Kupang, dan juga seluruh manajemen Hidup FC dari Desa Dutukan yang sudah bersedia untuk menjalankan misi besar ini untuk nama besar Lembata. Bapak, harapan untuk Pemda Lembata sama. Kalau tadi permintaan, mungkin ada permintaan lain dari Bapak untuk Pemda. Baik, jadi sebenarnya Pemda Lembata itu harus membuka mata dan melihat. Tanpa kehadiran tim Persebata ini, maka ya orang akan menilai bahwa regenerasi Persebata itu tidak ada kalau dia tidak ikut. Nah, oleh karena itu kita ini happy-happy saja
Apa yang disiapkan oleh desa ya kita happy-happy saja. Tetapi bukan berarti Pemda ini ya melepas begitu saja. Kita ini ibarat anak ayam kehilangan induk. Nah, oleh karena itu saya itu menginginkan agar Pemda itu memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena setiap tahun itu ada event seperti ini. Nah, oleh karena itu harus ada persiapan dana di tahun-tahun berikutnya itu harus ada itu. Jangan sampai dinas terkait tidak menyediakan dana seperti ini. Nah, jadi mungkin dari untung saja bahwa desa bisa mengambil inisiatif seperti ini. Ini kita apresiasi buat desa membutuhkan ya, karena desa support betul ya. Siap. Dulitukan Dan Balauring. Siap. Dulu Tukan dan Balauring. Balauringnya U13. U13 betul. Untukannya kan U16. 15. U15. Iya. Oke, itu harapan buat pemerintah Kabupaten Lembata. Ini harapan buat masyarakat Lembata. Ya. Regenerasi bola kaki di Lembata. Ya, tentu pembinaannya itu berjenjang. Siap. Ya, dari klub, lalu dari Askap itu melihat. Kalau kita mau supaya kita sepak bola di Lembata itu maju lebih bagus, maka regenerasi itu harus diperhatikan oleh Askap. Setiap kali pertandingan harus dilihat mana yang harus direkrut masuk dalam persebata, skuad persebata. Dari setiap usia, jenjang usia. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka persebata ini dari senior sampai ke bawah, level bawah, kita tetap kuat. Itu menurut pikiran saya seperti itu. Siap. Nah, kemarin waktu dari Lembata ke Kupang itu dilepas bupati atau Dilepas bupati. dilepas bupati? Iya, iya. Pesan bupati apa Pak bisa disampaikan? Pada saat pelepasan itu beliau tidak hadir dan diutus dari dinas. Dalam hal ini dinas Disprabut. Ya. Siap. Dalam pelepasan itu beliau juga menyampaikan bahwa kita ini sedang persiapan seri nasional, ya, sehingga tentu biaya itu artinya beliau menyampaikan tentang biaya ya secara terbuka, sehingga kami memahami itu, tetapi paling tidak ya tentu dukungan itu sangat dibutuhkan, ya. Sehingga soal kami ini ya happy saja. Yang penting ya. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi yang ada kita tetap optimis. Ya. Ini luar biasa ya pernyataan dari yang paling dituakan di manajemen ini menyampaikan kalau Persebaya Lembata usia 15 sangat optimis dengan kondisi apapun berlaga di Suratin. Dan melalui media Sendal Jepit ya. Siap. Sendal Jepit ini perlu saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan permohonan maaf dari kami Persebaya U13 terkait keberadaan kami di sini mewakili Lembata yang mungkin mengecewakan teman-teman atau masyarakat yang ada di Lembata pada umumnya dan di Balauring pada khususnya. Pada kesempatan kedua, melalui media ini saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Balauring dan pihak lembaga BPD yang memiliki support yang luar biasa, mengizinkan sebagian dananya untuk teman-teman di Persebaya U13 yang mewakili, karena kebetulan hadir bersama kami di sini juga perwakilan dari pihak BPD yang melibat aktif, dan juga Pak Sekretaris Desa kami juga hadir di Kupang bersama-sama dengan tim, sehingga ini bentuk dari dukungan pemerintah Balauring. Ucapan terima kasih itu perlu saya sampaikan melalui media ini, dan permohonan maaf juga sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Amang. Siap. Coach, Kakak Peter, Kakak Romi, dan Bapak saya, terima kasih banyak untuk sudah mau diwawancari oleh Terima kasih buat semua. Siap. Salam olahraga. Salam olahraga.